Udah nostalgia bareng Stinky, ini ada juga beberapa informasi dari Sobat K kalau mendung di mana-mana nih. Masih belum hujan. Mudah-mudahan meskipun hujan, cuaca hari ini tetap kondusif dan aktivitasnya tetap lancar nih Sobat K dimanapun Anda berada. Kita masih bakalan ngobrolin tentang pentingnya branding bareng Mas Victor dan juga Bu Wiwin dalam Galeri UMKM yang sore hari ini sudah hadir di Studio K Radio. Saya mau ke Bu Wiwin nih, mau tanya-tanya. Tadi kan sempat ada pertanyaan juga bagaimana menjaga orisinalitas di tengah banyaknya kompetitor. Nah, ini Bu Wiwin pastinya dari tahun 2018 sudah berkecimpung di dunia usaha, pasti bertemu dengan kompetitor ini nggak satu dua lagi. Oke. Bagaimana kita sebagai pelaku usaha yang berusaha merintis produk tapi produknya ini sudah ada di pasaran sebenarnya. Nah, ini tantangannya kan berat juga nih, Oh, cukup berat nih. Nggak kayak Apple yang mungkin sudah punya nama, karena ini baru hmm, merintis. Bagaimana nih tipsnya agar bisa menembus pasaran dan bersaing dengan kompetitor? ya, baik. Jadi, poinnya sih sebenarnya ada di positioning gitu ya. Jadi meskipun produknya sama, terus meskipun nanti channel distribusinya itu sama, tapi kita bisa menemukan positioning. Nah, untuk bisa menemukan positioning ini tadi, lihat dari target market yang nanti akan dituju. Nah, jadi contoh misalkan, sederhananya, kita pasti sudah kenal namanya catering ya. Mm-mm. Catering itu perilakunya adalah culture orang Indonesia. Setelah kita momen acara, pasti kondisinya pasti ujung-ujungnya nanti makan-makan. Artinya kan ini potensi bisnisnya besar. Nah, melihat dari situ, kira-kira kalau misalkan saya nanti ingin buat catering lagi, apakah saya kondisinya nanti masuk ke persaingan yang red ocean? Red ocean itu maksudnya berdarah-darah gitu ya. Nah, gimana cara kita membawa agar dia bisa ke blue ocean? Atau yang marketnya itu artinya nggak di red ocean, bisa pindah ke yang tadi. Nah, langkahnya pertama, kita bisa harus menentukan dulu kategori bisnisnya. Misalkan kategori bisnisnya tadi tentang catering gitu ya. Nah, setelah kita sudah tentukan, baru nanti kita breakdown lagi. Oh, ternyata ada subkategori bisnis. Catering itu ternyata bukan hanya untuk pernikahan saja loh. Catering itu bisa dipergunakan untuk yang contoh, orang yang workout. Dia kan butuh gizi. Nah, dan itu makannya nggak sembarangan kan. Nah, itu bisa di langkah-langkah untuk bisa membreakdown ke arah ke sana. Jadi khusus catering untuk nutrisi sama gizi. Nah, itu salah satu contoh dari positioning agar kita tidak dianggap sama catering. Padahal orang menyebutnya catering ya sudah jualan makanan. Tapi kalau ini khusus untuk jualan catering yang memberikan kepada konsumen yang memiliki ingin tubuhnya ideal, workout seperti itu. Oke, positioning ya. Berarti Positioning. pemetaan siapa yang bakalan mengkonsumsi produknya, siapa yang bakalan beli produknya, dan Betul. itulah yang kita sasar. Benar. Nggak apa-apa segmented untuk Segmented nggak awal, apa-apa. yang Betul. penting ada dulu nih loyal customer-customer Customer yang loyalnya. loyal terhadap Betul. produk kita. Nah, itu tadi Sobat K. Mungkin yang punya pertanyaan bagaimana kita menjawab tantangan banyaknya kompetitor dan juga menjaga keorisinalan. Dari Bu Wiwin tadi tetap berinovasi, memberikan yang mutu yang terbaik tentunya. Kalau dari Mas Victor tadi ya tadi menjaga positioning, melakukan Betul. pemetaan dulu nih Betul. sebelum memberikan produk, jangan langsung ujuk-ujuk bikin produk langsung dijual gitu. Benar. Iya. Jadinya nanti nggak ada pasar yang jelas siapa yang bakalan beli, ini juga masih meraba-raba. Nah, mending tadi nggak apa-apa segmented dulu, yang penting Anda mendapatkan customer produk Anda ini yang jelas gitu. Nah, ini mungkin sejauh ini banyak sekali memang UMKM yang masih belum sadar akan branding, atau brand awareness-nya juga masih kurang. Masyarakat sendiri secara umum juga masih belum memahami itu, Mas, secara bagaimana memulai, bagaimana mempertahankan suatu brand tersendiri. Mungkin ada tips-tips yang bisa di-share untuk Mas Victor sendiri terhadap masyarakat secara umum, termasuk pegiat-pegiat UMKM agar bisa bersaing tadi. Ya, baik. Jadi tipsnya itu ada 3 ya. Jadi pertama, jika memang kondisinya saat ini yang ingin mau dibangun bisnisnya adalah dengan target market yang memang produknya itu komoditas seperti yang tadi, ya pertama tentukan dulu, petakan dulu, rencanakan dulu. Seperti itu. Nah, rencanakan, setelah direncanakan, apa sih yang nanti harus direncanakan? Ada namanya itu brand rasional. Nah, kita harus mampu menjawab kenapa sih ketika kita membuat sebuah produk, terus kemudian orang itu akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita. Terus kemudian alasannya apa? Seperti itu. Itu namanya brand rasional, seperti itu. Dan yang kedua, ini yang biasanya banyak para UMKM nggak memikirkan hal ini.
namanya emotional brand. Nah, mereka kadangkala nggak memikirkan hal ini. Emosional ketika saya makan itu apa? Ya paling ujung-ujungnya pasti kan nanti kenyang gitu ya. Nah, jangan hanya sebatas itu. Buat yang emosional, misalkan aku dengan makan pakai misalkan contoh gelas yang ada logonya Starbucks, aku bisa langsung naik gratis kastanya. Berarti itu membangun ikatan emosional kepada customer secara tidak langsung secara gitu, tidak dengan langsung mengkonsumsi produk mereka. Benar. Nah, aktivitas emosional ini seperti apa ya? Contohnya misalkan kalau kondisi Starbucks, berarti kondisinya adalah menciptakan suasana lingkungan yang ketika ngopi di Starbucks itu suasananya seperti kayak rumah sendiri atau kayak di kantor seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan emotional value dari sebuah brand itu seperti itu. Jadi bukan hanya pokoknya enak, pokoknya itu enggak seperti itu. Nah, itu tipsnya. Nah, ini ke Bu Wiwin lagi nih. Apakah Bu Wiwin selaku pegiat UMKM sendiri sudah melakukan itu, Bu? Apa emotional branding lah istilahnya tadi yang disampaikan oleh Mas Victor. Selama ini seperti apa Bu Wiwin agar bisa menjaga customer Ibu tetap loyal kepada produk-produk yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh Wins Food sendiri? Selama ini kan banyak nih kompetitor-kompetitor yang bersaing dengan Bu Wiwin mungkin ya, tapi Bu Wiwin bisa tetap stay, bisa tetap slay istilahnya di galeri, di UMKM, di pasaran seperti itu. Jadi saya melakukan servis ke pelanggan saya itu biasanya selain menjaga mutu, yang kedua saya biasanya memberikan diskon ya. Jadi pembelanjaan sekian itu biasanya saya memberikan diskon, atau saya memberikan tester untuk varian baru saya seperti itu. Nah, ini tadi juga ada poin penting juga nih yang bisa saya dapat, menjaga customer biar loyal ini dengan program loyalitas. Kalau di brand-brand gede mungkin ada program loyalitas yang lebih besar. Nah, Bu Wiwin ini sudah mulai implementasikan dengan memberikan diskon-diskon sendiri untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah istilahnya sudah setia dengan produknya Bu Wiwin seperti itu ya. Nah, ini juga penting ya Mas Victor untuk memberikan program loyalitas sendiri kepada pelanggan kita yang memang setia gitu. Ya. Jadi poinnya kalau misalkan kita membangun brand, artinya kan menciptakan loyalitas. Loyalitas itu artinya kan customer. Nah, omset itu asalnya dari mana sih? Kan dari customer kan. Jadi kalau misalkan kita membangun brand, otomatis nanti ketika menciptakan loyalitas otomatis akan signifikan dengan adanya namanya omset seperti itu. Nah, terus kalau misalkan tentang loyalitas berarti kan harus di treatment. Betul. Nah, treatment caranya gimana? Misalkan kalau misalkan kita datang ke sederhananya ke di minimarket gitu ya, Kak, sebelum waktu kita mau bayar ada kartu membernya, Kak. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk tadi membangun menjaga agar si customer ini tadi loyal ke kita dengan apa? Ya, iming-imingnya. Oh, nanti dapat poin. Betul. Dapat diskon akhirnya, dapat promo dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin itu yang sudah mulai diterapkan oleh Bu Wiwin sendiri. Ternyata Bu Wiwin ini sudah menerapkan praktik-praktik yang sudah diterapkan oleh perusahaan besar nih, ngasih diskon buat pelanggan-pelanggan setianya. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup kebersamaan kita di Galeri UMKM edisi spesial hari ini, mungkin dari Bu Wiwin sendiri, mungkin berbagi tips agar orang-orang di luar sana tidak takut untuk berusaha, tidak takut untuk memulai usahanya di tengah mungkin sekarang banyak sekali tantangannya, Bu. Agar tetap bertahan juga, mungkin para pelaku UMKM di luar sana bisa disampaikan. Tip untuk teman-teman saya UMKM, yang pertama menjaga mutu. Kalau saya menjaga mutu, terus berinovasi dan jangan pelit memberikan
servis ke Service. pelanggan. Jadi insentif untuk pelanggan juga Iya. harus dikasih nih Iya. agar pelanggan ini nggak lari gitu ya, Bu. Benar. Jadi untuk mempertahankan pelanggan kita, jangan pelit memberikan insentif ke mereka. Insentifnya lewat diskon dan lain Iya. sebagainya. Nah, dari Mas Victor sendiri nih, tadi kita sudah ngobrol banyak banget untuk bisa bersaing, untuk bisa UMKM ini bersaing ataupun untuk bisa memulai dengan nilai produk yang lebih dari rata-rata. Ini mungkin bisa berbagi juga tipsnya nih dari Mas Victor selaku IT consultant dan juga digital marketing sendiri. Ya, baik, terkait dengan kita biar bisa berdaya saing, artinya kita harus, contoh misalnya sederhananya produknya sudah bagus gitu ya, tapi akhirnya kita tetap kok nggak bisa bersaing dengan kompetitor dan lain sebagainya. Makanya mulai sekarang sadar terkait dengan membangun sebuah brand. Kadangkala orang ketika misalkan ingin membangun brand, saya mulai dari mana dan lain sebagainya, memang kebingungan. Yang pertama adalah rencanakan dulu target marketnya siapa. Ketika target market ini nanti siapa sudah tahu, barulah nanti brand ini akan muncul. Jangan pokoknya, oh ya sudahlah, brandnya tak namai anakku saja, misalkan Aditya Hijab. Aditya Hijab. Nah, ini ya belum punya brand yang jelas, tapi yang penting ya udah yang kepikiran aja gitu ya, Mas. Padahal ini nggak sesuai target ya. Contoh misal hijab ini kan cewek, tapi dinamai Aditya Hijab, kan nggak masuk ya. Nah, tapi contoh justru sederhana, bisa jadi hal yang lucu juga nih. Ya, salah satunya misalkan seperti itu. Tapi gimmicknya sampai kapan trennya? Iya. Tren. Padahal kita bangun bisnis kan untuk sustain. Nah, itu sih sederhananya. Nah, jadi tipsnya itu pertama, kalau misalkan mau benar-benar membangun brand, kondisikan dulu target marketnya. Jangan asal membuat nama yang demikian. Yang memang seharusnya brand itu ini lebih ke personality ini tadi brandnya gitu. Betul. Kalau nggak diciptakan seperti itu tadi ya nggak akan bisa seperti itu. Berarti tentukan target yang jelas, terus berikan servis terbaik juga. Kalau dari saya ini juga ada nih Sobat K, ulet sama telaten yang pasti. Kalau nggak konsisten dua hal tadi, ya tetap aja nggak bisa jalan. Yang penting sabar, telaten, ulet, ini pasti ini nanti bisa berkembang ke depannya. Terima kasih sekali Bu Wiwin, Mas Victor sudah banyak sekali berbagi bersama Sobat K tentunya, yang mungkin terjawab juga ya keraguan-keraguan selama ini untuk memulai usaha, termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana bisa mempertahankan usahanya biar bisa berdaya saing di tengah banyaknya kompetitor. Sukses selalu buat Bu Wiwin dan Wins Food and Craft-nya, Mas Victor juga, mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu. Dan terima kasih juga Sobat K yang sudah mendengarkan setia di 102,9 FM K Perspektif Siang dan juga Galeri UMKM di sore hari ini. Saya Reza Pasha juga harus pamit nih dari ruang dengar Anda, karena sesaat lagi bakalan gantian teman saya yang menemani Anda dalam Ke Perspektif Malam. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain waktu.